antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, para guru, para asatidz, para pejuang dan pembela Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wa syukrulillah, kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-23 Ramadan. Insya Allah, malam yang penuh berkah. Ya, kita berada di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan terutama kita berada di malam yang ganjil. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, taufik, dan riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat memaksimalkan ibadah di sisa waktu yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ibarat pelari sprinter, maka ketika seorang pelari sprinter atau pelari maraton itu sudah mendekati garis finish, maka dia akan mempercepat langkahnya, akan memacu adrenalinnya, ya, untuk dapat memenangkan trofi Ramadan. Ya. Seperti juga orang atau kuda yang mengikuti lomba pacuan kuda. Ya, ketika berada di putaran etape terakhir, maka setiap peserta lomba akan berlomba-lomba untuk memacu kudanya dengan secepat-cepatnya. Ya, itulah gambaran hamba Allah yang bertakwa, yang mengetahui ya rahasia keagungan bulan suci Ramadan, yang memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun ijtimaiyah. Karena Ramadan itu sendiri adalah merupakan ayatun min ayatillah. Ya. Salah satu ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan Ramadan ini adalah ayat min ayatillah? Salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya, karena kita ya seluruh hamba Allah ini yang menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kita semuanya dengan ya secara keseluruhan tanpa kecuali ya dengan secara sukarela, meskipun dia adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan oleh Allah ya ke dalam suatu sistem pendidikan Rabbani. Ya, satu madrasah ya, yang di dalamnya kurikulum pendidikan Ramadan itu sangat luar biasa untuk membentuk karakter pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai medan ya pendidikan kita, mencharge keimanan kita. Dan salah satu bukti bahwasanya madrasah Ramadan ini adalah ayatun min ayatillah. Ya, kita diwajibkan beribadah puasa Ramadan ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan, itu bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, ya, termasuk ketika kita sedang menghadapi musibah pandemi corona ini, atau di tengah cuaca seperti apapun, ya, lihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan, wajibkan kita beribadah puasa Ramadan. Dan ibadah Ramadan itu tidak mengikuti waktu perputaran matahari. Ya, sistem penanggalan bulannya ini bukan mengikuti ya solar system, bukan penanggalan matahari, saudara. Ya, kalau boleh milih mungkin ya,
Banyak dari kaum muslimin lebih memilih ya, bulan puasa ini, kita puasa Ramadan itu ya harinya yang bulan yang paling singkat Pak Ustadz. Yaitu bulan apa? Februari. Bisa 27 atau 28 hari. Dan Februari cuacanya ya sedang dalam kondisi apa? Ya kalau di yang mengalami 4 musim, 4 season, dia masih dingin. Nyaman. Puasanya singkat. Ya kan? Nah, atau di tanah air yang hanya mengalami 2 musim saja, itu musim penghujan. Ya, nyaman, sejuk, tidak panas. Subhanallah. Ya, tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa Ramadan ini apa? Ya. Bulan Ramadan itu adalah mengikuti penanggalan lunar system. Ya. Apa itu? Mengikuti perjalanan bulan, perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Subhanallah. Sehingga apa? Dinamika waktu beribadah Ramadan ini sangat luar biasa. Setiap tahun kita berganti musim, berganti bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik yang di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Ya, kita tidak bisa memilih mau puasa di bulan Desember atau bulan Februari yang nyaman. Waktunya singkat. Coba sekarang. Ya, saudara-saudara kita yang berada di belahan utara bumi, ya, puasanya itu saat ini berada di musim panas. Yang di Eropa, yang di Amerika, termasuk mungkin ya, juga yang ada di Jepang, Asia Timur, ya di atas utara. Kita Katulistiwa ini tengah. Ya sepanjang tahun ya begini aja cuacanya. Ya waktu puasanya ya tetap aja. Ya waktu subuh itu rata-rata pukul 4.40, 4.35 sampai pukul 5 itu bervariasi dari waktu Indonesia timur sampai barat. Ya, paling lambat itu jam 5, jam setengah 6 baru subuh di Aceh. Di Aceh jam 6 kurang sedikit itu baru subuh. Ya, di Jakarta sudah subuh. Jam 4.40, 4.45. Ya, subhanallah. Waktu berbukanya jam 6 kurang. Jadi praktis hanya 12 jam saja. Ya, tetapi di negara lain yang berada di atas Katulistiwa, ini puasa tahun ini, ya mungkin juga tahun depan dan 8 tahun nanti, itu mereka berada di musim yang berbeda-beda dengan jam waktu puasa yang juga berbeda-beda. Ya. Di Jerman, saudara-saudara kita, ya, di Austria atau di UK, di Inggris, Skandinavia, ini sekarang puasanya 18 jam. Ya. Sahur pukul 3, berbuka pukul 9 malam. Pukul 9 malam. Subhanallah, 18 jam. Ya. Inilah aturan dari Allah Subhanahu wa. Pengaturannya luar biasa. Dan kita harus siap. Ya, inilah ibadah puasa ini, maka saya sering katakan dia adalah salah satu medan tarbiyah jasadiyah ruhiyah, ya, yaitu medan pendidikan ruhani sekaligus fisik. Mungkin barangkali bagi kita yang tinggal di Indonesia tidak terlalu merasakan, ya, jihadnya puasa ini secara fisik, karena kita puasa rata-rata hanya 12 jam. Tetapi umat Islam yang ada di sebelahan utara bumi ini, yang berada di atas garis Katulistiwa, kalau dia melewati waktu bulan musim panas, summer, subhanallah, 18 jam berpuasa. Ya, malam hanya 6 jam. Subhanallah. Ya, belum selesai sholat maghrib, lalu kemudian isya, yaitu lalu setelah isya hanya berselang mungkin 3 jam, 4 jam, itu sudah sahur lagi. Allahu Akbar. Nah, inilah latihan tarbiyah jihad dalam bentuk fisik. Kenapa demikian? Untuk Allah
melatih kita, melatih fisik kita menghadapi berpuasa di cuaca apapun. Baik ketika musim semi, ayo kita puasa Ramadan. Di musim panas, ayo kita puasa Ramadan. Di musim gugur, ayo kita puasa Ramadan. Di musim dingin, siapa takut? Apalagi enak musim dingin. Ya, saya pernah puasa Ramadan beberapa tahun yang lalu di Australia. Itu musim dingin. Ya hanya bahkan lebih singkat daripada puasa di Jakarta. Subhanallah, hanya 11 jam. Ya, kalau musim panas di daerah utara, alhamdulillah saya belum pernah merasakan dan mudah-mudahan ya nggak kebagian lah kira-kira. Nah, ini jihad, ya, tarbiyah jihad jasadiyah. Inilah ayatun min ayatillah, melatih setiap muslim. Ini pendidikan semi militer sebenarnya. Ya, pendidikan semi militer dari sisi waktu. Ya, ketangguhan fisik kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Termasuk ketika kita di seluruh dunia ini secara global kita menghadapi pandemi. Ya, pandemi global ini tidak pilih-pilih. Ya, tidak pilih negara kafir atau negara muslim. Tidak pilih ya, benua yang ada di utara atau yang ada di selatan atau yang ada di tengah-tengah. Tidak pilih di wilayah Afrika, Eropa, Amerika, Asia atau Australia. Semuanya kena terjangkiti penularan virus ini. Dan kita masih tetap harus berpuasa. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan, ya, ada usulan, ya, karena darurat pandemi global ini, ya, lebih baik kita tidak berpuasa katanya, ya, karena sedang dilanda musibah pandemi, ya, cukup diganti dengan bayar fidyah, lalu fidyahnya dibayarkan ganti daripada 1 hari puasa itu ketika memberi makan 1 orang fakir miskin. Itu bayar fidyah diberikan kepada orang-orang yang terdampak corona secara ekonomi. Nah, ini pemikiran yang salah. Ya, dia tidak paham bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar ya mencari rukhsah. Rukhsah bagi yang sakit pasti ada dan itu diberikan. Bagi yang musafir ada, itu diberikan. Bagi yang tidak mampu berpuasa karena penyakit menahun, walalladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, ada. Ya, bagi ibu yang hamil, yang menyusui atau hamil dan menyusui, ada dia berikan rukhsah. Ya. Tetapi untuk orang yang sehat-sehat, ya, tidak terpengaruh oleh COVID-19, ya, maka dia tetap wajib berpuasa dan tidak ada alasan dia menggantinya dengan bayar fidyah. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi waktu. Yang kedua, dari sisi kurikulum. Ramadan ini, ya, itu mengantarkan kita kepada mi'raj ruhani. Ya. Mi'raj itu apa? Pendakian. Pendakian ruhani. Mi'raj ruhani. Ya, karena kurikulum Ramadan ini semuanya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas keimanan kita. Untuk meningkatkan atau mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak main-main. Kurikulum Ramadan ini mulai dari apa? Istilah al-imsak. Imsak itu ya, bukan waktu imsak ya. Ini kadang-kadang terjadi perdebatan ini. Ribut ya. Antar ustadz, antar golongan mengenai waktu imsak. Ya, boleh makan atau tidak dan sebagainya. Kita tidak usah meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ya, tidak perlu diributkan. Tapi yang namanya ya ini Indonesia ini sedikit-sedikit hal-hal yang ribut, yang kontroversial ini justru digemari. Ya, justru disenangi. Ya, alhamdulillah min dzalik. Ya, itu bukan persoalan imsak dari segi waktu, filosofinya imsak ini yang harus kita ambil. Ya, sebagaimana dalam haji, kita jangan hanya terjebak kepada formalitas ihram, talbiyah, wukuf, ya itu semua rangkaian manasik, betul. Tetapi filosofi daripada ibadah itu, nilai-nilai spiritual itu yang saudara harus tarik dalam kehidupan kita.
harus diamalkan, dia menjadi kurikulum kehidupan kita sehari-hari, even itu kita sudah berada di luar Ramadan. Ya, ini banyak orang Islam ini terjebak keliru memahami konsep-konsep ibadah. Ya, dia hanya memperhatikan aspek formalitas legal formal, sah tidaknya ibadah dia hanya ketika bulan Ramadan atau hanya ketika dia melaksanakan manasik haji, umroh, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat ya, nilai spiritualitas umat ini menjadi kering. Ya, hanya terpaku kepada aspek legal formal. Makanya kata para ulama, ya, kalau nggak salah Imam Ghazali itu mengatakan, man tafaqqaha, ya, siapa orang yang hanya fokus memperhatikan masalah fikih, walam yatasawwaf, dia tidak seimbang secara spiritual, dia hanya fokus kepada masalah fikih, tapi tidak ada spiritualnya. Maka itu bisa terjebak kepada apa? Ya, bisa terjebak kepada apa istilahnya itu kata Imam Ghazali itu. Dia bisa menjadi orang yang kering, kaku dalam memahami persoalan. Dan sebaliknya, siapa orang yang fokus kepada spiritualitas, man tasawwafa wa lam yatafaqqah, faqad tazandaq, ya bisa dia menjadi zindik. Karena tidak memperhatikan aspek legal formal, syariatnya tidak dijalankan. Yang penting hanya mengenal substansi dan tidak dia amalkan itu syariatnya. Puasa tidak diamalkan. Yang penting mampu menahan diri dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian apalagi sholat dia tidak lakukan. Yang penting ingat kepada Allah, aqimis sholata li dzikri. Tapi syariat haji, puasanya dia tidak lakukan. Nah, ini zindik namanya. Ya. Sebaliknya, yang hanya fokus kepada aspek-aspek legal formal fikih, dia akan terjebak kepada, ya, dia akan menjadi apa? Orang yang kaku dalam memahami, menjalani syariat Islam ini. Nah, ini yang paling penting. Salah satu mi'raj ruhani itu adalah kurikulum pendidikan Ramadan kita ini. Subhanallah. Mulai dari apa? Imsak. Filosofinya luar biasa. Saum itu katanya, kata para ulama, al-imsaku anil muftirat au mubtilatis siyam min tulu'il fajri ila khurubis syams. Ya kan? Kita lihat filosofinya. Jangan hanya menahan saja. Ya, menahan itu dari perbuatan yang membatalkan puasa kita dari waktu fajar sampai terbenam matahari, ya itu baru sekedar legal formal. Tapi nilai spiritualnya yang harus kita pahami. Kita bisa menahan sesuatu yang ya dari sesuatu yang asalnya halal, dia berubah menjadi haram dalam waktu tertentu. Makan, minum, hubungan suami istri itu kan halal ya. Tetapi dia dalam waktu tertentu dari terbit fajar sampai terbenam, dia haram. Nah, kita bisa mentaati ini, bisa menjalani ritual ibadah puasa seperti ini, ya, dan bisa kita tinggalkan kesenangan dunia, makan, minum, ini kesenangan dunia yang paling dasar, ya, bukan yang tersier, bukan yang sekunder, ya. Makan, minum ini kan kebutuhan pokok manusia. Hubungan biologis juga kebutuhan pokok manusia. Ya, tapi itu bisa dia tinggalkan. Sesuatu yang halal, bayangkan. Inilah pengertian imsak. Yang halal bisa ditinggalkan, menjadi haram dia. Ya, dan dia taati larangan itu. Tidak melanggar larangan-larangan itu. Sampai saatnya dia berbuka, inilah pendidikan yang luar biasa dari Allah. Puasa itu adalah latihan kita meninggalkan perbuatan yang haram. Ya, yang halal saja bisa ditinggalkan. Hukumnya berubah menjadi haram dalam waktu tertentu. Apalagi mestinya perbuatan-perbuatan yang sejak awal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh berdusta, nggak boleh menggunjing haram, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh makan riba, tidak boleh semua yang diharamkan.
minum khamar, tidak boleh berbuat zalim, curang, menipu, dan sebagainya. Nah, tujuan puasa ini harus sampai ke situ, imsak. Jadi konteks imsak ya secara legal konsepnya ada dalam fikih, tapi imsak secara spiritual ya ini harus tetap kita bawa sampai di luar Ramadan ini imsaknya. Jadi Anda ya, saya sarankan jangan Anda sibuk persoalkan masalah imsak secara legal formal. Ya. Orang mau minum sampai selesai azan tidak masalah. Atau yang tidak mau minum, ya dia merasa sudah tidak boleh mendekati, ya sudah, jangan dipermasalahkan persoalan itu. Ya. Bagi yang meyakini silahkan, bagi yang tidak ya silahkan. Gitu aja repot. Ya. Mari kita bawa persoalan masalah imsak ini secara spiritual. Ini yang akan meningkatkan apa? Mi'raj ruhani kita. Ya, ada peningkatan spiritual dong. Jangan karena ibadah puasa, ya justru kita ini semakin kerdil spiritual kita, semakin jatuh kualitas iman kita hanya pada soal legal formal dan akhirnya berujung kepada perkelahian, perselisihan. Masya Allah, saling hujat, saling menyalahkan di media sosial, ya Allah sedih saya. Ya. Antar ulama, antar ustadz, subhanallah. Ini ustadznya saja begitu, gimana dengan bawahannya? Gimana dengan umat? Gimana dengan jamaah? Kalau panutannya saja begitu. Hanya persoalan imsak. Mestinya jamaah umat ini diajarkan, dididik konsep imsak itu ya, kepada hal yang substansial, kepada hal-hal yang spiritual. Ya, Anda tidak hanya imsak ketika bulan Ramadan saja dong. Di luar Ramadan Anda juga harus imsak. Imsak dari perbuatan yang haram. Sama ketika orang berhaji, jangan hanya ihram saja ketika manasik. Tapi setelah haji selesai, setelah tahallul, pulang ke tanah air masing-masing, tidak ada ihramnya lagi semangat dalam diri manusia ini. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita ini harus jadikan fokus pendidikan itu untuk apa? Mi'raj rohani. Ya. Kenapa umat Islam ini tidak tidak maju, tidak kemudian memperbaiki kualitasnya, justru di bulan Ramadan jadi ajang pertengkaran ini. Kita ini merasa prihatin. Ya. Baru satu persoalan kita sudah gagal memaknai Ramadan. Hati-hati. Ya, imsak. Kemudian apa? Dari kurikulum Ramadan ini apa? Quran. Quran ini adalah sumber mata air spiritual kaum muslimin. Ya. Sumber mata air keilmuan umat Islam. Sumber mata air keadaban dan peradaban umat Islam. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah ini, maqasidus siyam adalah Quran. Ya. Yang pertama maqasidus siyam setelah al-imsak itu adalah Quran. Supaya apa? Kita dididik di madrasah Ramadan ini supaya jiwa kita ini semakin tunduk. Ya. Kalau sudah tunduk, kita jadi orang bertakwa, ya. Lalu kemudian kita menjadi mudah untuk menerapkan isi Al-Quran. Itulah tujuan puasa. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya diperintahkan puasa. Anda, saudara, teman-teman semua, diperintah Allah untuk puasa ini untuk apa sih? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Nah, pedoman, kitab yang menjadi pedoman bagi orang bertakwa setelah Ramadan ini apa? Ya kembali kepada Quran. Karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya. Untuk kita
memperhalus hati kita, jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu di bulan Ramadan kita tundukkan, ya, kita mentaati Allah dan Rasul, disiplin waktu, disiplin imsak, disiplin, ya, menjalankan ibadah, maka modal dari pendidikan Ramadan ini yang membawa kita kepada mi'raj ruhani, agar kita mampu mentaati semua isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang sangat kokoh. Satu ujung talinya itu ada di sisi Allah, ya, fi tarfuhu fi yadillah wa tarful akhar di mana? Di tangan manusia. Satu ujung tali itu ada di tangan Allah, dan satu ujung talinya lagi di mana? Kita yang harus pegang tali itu kalau kita ingin selamat. Ya. Nah, maka Al-Qur'an ini, teman-teman dirahmati Allah, dia adalah mata air spiritual kita. Mata air keadaban dan peradaban kaum muslimin. Ya. Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Dia juga sekaligus kitab pedoman, kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab syariat. Ya, syariat Al-Quran ini tidak ada bandingannya. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, min ladun hakimin khabir. Subhanallah. Kitab Al-Quran ini adalah, ya, telah dikokohkan ayat-ayatnya. Maka nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam, yang maha pengadil dan bijaksana itu disamakan dengan sifat Al-Quran, yaitu Al-Quran itu innahu lakitab innahu fi ummil kitab ladaina al-aliyyun hakim. Al-Quran itu adalah kitab yang induknya itu adalah sangat tinggi dan maha bijaksana, yang sangat bijaksana. Lalu ayat-ayatnya itu uhkimat, menggunakan kata dari kata hakim, hikmah, ihkam, yang kokoh. Karena setiap ayatnya Al-Quran ini, redaksinya, maknanya itu telah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, dengan redaksi dan makna yang kokoh, yang menaklukkan dan mengalahkan semua konsep-konsep buatan manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Quran ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia menggabungkan, ya, merangkum seluruh sunnatullah yang ada di alam semesta, ayat kauniyah, dan sunnatullah yang ada di alam sosial kehidupan manusia. Ayat-ayat makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, kalau bahasa kerennya, ya. Saya kagak ngerti itu kerennya bagaimana. Yang lebih keren lagi itu. Dari itu apa? Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Surah Fussilat ayat 53. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Ya, itu ayat Allah ada di afaq, alam semesta. Ayat Allah ada di kehidupan manusia, fi anfusihim. Lalu ini dua ayat ini yang ada di makro dan mikrokosmos itu disambungkan menjadi satu, dijembatani oleh apa? Oleh Al-Quran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup dengan Tuhanmu Allah ini menurunkan Al-Quran, ya, menjadi saksi atas kebenaran ayat-ayat Allah dalam kauniyah maupun ijtimaiyah di alam semesta dan kehidupan sosial manusia. Inilah Quran yang menggabungkan dan menjembatani kedua poros kehidupan di alam semesta ini. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di ayat 43 sebelumnya surat Fussilat, apa kata Allah? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah.
Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Ya. Ini Allah mengkritik, ya, mengkritik manusia yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yang mengingkari wahyu sebagai sumber mata air pengetahuan manusia yang paling valid, ya, selain rasio manusia, observasi, ya, epistemologi, ilmu pengetahuan itu sumbernya dari mana? Wahyu. Ya. Dan Allah ini mengecam orang-orang yang mengilhadkan ayat-ayat kami, menyingkirkan ayat-ayat Allah, Al-Quran ini dari kehidupan, tidak mengakui wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Subhanallah. La yakhfauna alaina. Mereka tidaklah samar, tidaklah bisa bersembunyi dari kami. Faman yulqa fin nari khairun am yati amina yaumal qiyamah. Maka di situ Allah menyebut wa innahu lakitabun aziz. Quran ini adalah bukan hanya kitab yang hakim, yang bijaksana. Subhanallah. Quran ini adalah kitab yang aziz. Innahu lakitabun aziz. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ini kitab yang aziz. Ini menarik ini. Kata-kata Al-Quran itu kitab yang aziz, ya. Subhanallah. Kenapa demikian? Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ya. Keagungan Al-Quran ini, ya, karena diturunkan oleh Allah yang paling agung. Dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling agung. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai panglima, pemimpin para nabi dan rasul yang paling agung. Diturunkan di malam yang paling agung, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang paling agung dalam setahun. Hitungan bulan kaum muslimin. Dan diturunkan kepada umat terbaik, yaitu umat Rasulullah, kuntum khaira ummah. Dengan bahasa, media bahasa, redaksi, dan makna yang paling agung, yang paling otentik dan akurat. Itulah Al-Quran. Maka dia dikatakan apa? Innahu lakitabun aziz. Subhanallah. Dia adalah kitab yang agung. Coba, subhanallah. Ini nama Al-Quran saja itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya? Sesuatu yang mulia dan berharga. Kenapa Al-Quran itu berharga? Ya? Pertanyaannya, berharga atau mulia? Ya, itu Al-Aziz. Para mufassir itu mengatakan apa? Kenapa Al-Quran diberikan sifat kitabun aziz, kitab yang berharga, kitab yang mulia. Ya. Artinya apa? Kitab yang dijaga dan dilindungi. Ya. Dilindungi bagaimana? Pertama, Quran itu terjaga dari setan. Setan tidak akan bisa masuk menemukan celah, ya, masuk ke dalam Al-Quran dengan merubah redaksinya, kata-katanya. Maka ketika diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, ya, Jibril bawa kepada Nabi Muhammad, itu setan, jin semua tidak bisa, ya, melakukan apa? Penyusupan. Tidak bisa melakukan infiltrasi. Tidak bisa mengacak sinyal, kira-kira begitulah. Ya, tidak bisa melacak sinyal dan radar kode-kode Al-Quran ketika diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata-katanya murni dari Allah. 100% tidak ada kata manusia. Tidak ada bukan kata-kata Jibril, bukan kata-kata setan. Tidak ada. Ini, maka Al-Quran ini kalamullah yang paling ditakuti oleh setan. Ya, maka ketika dia turun apa? Ketika setan berusaha mendekat, mencuri pendengaran, itu semua dilempari, ya, syuhub, ya, dilempari oleh bola-bola api sehingga mereka lari terbirit-birit. Auzubillah. Ya, sehingga apa? Tidak mampu untuk ditambah, dikurangi, ya, diselewengkan isinya, redaksinya, dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Quran ini tidak ada bandingannya. Dia terjaga dari kebatilan. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Ya. Kemudian Quran ini tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Nah, itulah Al-Aziz. Dan Al-Quran memang itu sifatnya adalah menang dan tidak akan terkalahkan. Tidak ada yang bisa mematahkan hujah Al-Quran. Kalau Allah sudah berbicara ya dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu murni dari Allah, bukan sisipan, bukan susupan, bukan tambahan, bukan pengurangan dari siapapun, dari makhluk Allah, maka inilah kalam Allah yang paling hebat, paling mulia. Innahu lakitabun aziz. Saudara-saudaraku, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mi'raj ruhani. Ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, kita merasakan mi'raj ruhani itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Ya, sebaik-baik zikir baca Quran. Kenapa? Karena kita bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasul dalam satu bagian hadisnya mengatakan, siapa orang yang punya banyak masalah, lalu dia sibuk membaca tilawatil Quran, Allah akan cukupkan baginya masalah itu. Ya, Allah tidak akan tambah masalah dia, justru dicukupkan. Kenapa? Ya, karena dia sibuk dengan kalamullah Subhanahu wa taala. Karena itulah zikir yang paling baik dan doa permohonan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mi'raj ruhani. Ya, dan mi'raj ruhani itu diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau di bulan Ramadan, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, karena Nabi SAW ajwad dan nas. Nabi itu orang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran wa dzalika fi kulli lailah. Ketika setiap malam bulan Ramadan, Jibril datang, turun menemui baginda Rasulullah SAW. Ya, dan beliau sangat gembira dan lebih meningkatkan kedermawanannya. Sedekahnya lebih banyak daripada bulan lain. Lebih ajwad ya dari bulan-bulan yang lain. Lebih dermawan. Kenapa? Karena senang, gembira. Jibril tiap malam turun untuk membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Inilah mi'raj. Kalau di luar Ramadan, ya, Nabi Muhammad SAW yang menanti-nanti kedatangan Jibril. Tetapi di bulan Ramadan, Jibril yang turun setiap malam atas perintah Allah untuk membacakan Quran dan menyimak serta mengoreksi bacaan Qurannya Rasulullah SAW. Inilah mi'raj ruhani yang paling luar biasa, dan kita mendapatkan kenikmatan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mi'raj ruhani, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim terdengar sangat syahdu bagi Ana. Semoga apa yang Ana dengarkan dari pemaparan Ustadz Fahmi Salim, hafizahullah, ini bisa menjadi pedoman bagi kita di akhir Ramadan yang sudah sangat mendekati. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kembali lagi kami sampaikan kepada seluruh partisipan untuk mengirimkannya di kolom komentar. Namun sebelum itu, Ustadz, izinkan kami untuk bertanya sedikit sembari menunggu pertanyaan dari para partisipan terkait kondisi kita saat ini, Ustadz. Seperti tadi yang Antum sebutkan, tengah pandemi kita tetap beribadah, namun ada saja orang-orang yang masih istilahnya dia seperti ini, Ustaz, tidak peduli terhadap lingkungan. Dia lebih memilih saya lebih milih beribadah keluar gitu, artinya ke masjid, karena berharap beribadah di masjid itu saya lebih dapat feel-nya, saya lebih dapat bahkan berdebat lagi. Nah, itu dia, Ustaz. Nah, menurut Antum bagaimana, Ustaz, dengan hal seperti itu? Yang kalau saya sendiri, Ustaz, tidak bisa mengambil posisi karena saya masih
bisa dibilang muda, dan ketika kita berbicara dengan orang tua kadang melihat posisinya sebagai saya orang tua, kamu anak muda, kamu harus dengarkan saya, gitu, Ustaz. Nah, kita sebagai anak muda ini gimana, Ustaz, untuk menghadapi perdebatan, bukan perdebatan, tapi pernyataan dari orang yang kita anggap lebih tua seperti itu, Ustaz? Iya. Pernah dalam satu riwayat Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu di bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir Ramadan. Jibril itu sedang menyampaikan sesuatu. Ya, akan menyampaikan tentang kabar berita mengenai kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ini mau dibocorin sama malaikat Jibril. Mau diberitahukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sangat gembira. Beliau bahkan saking gembiranya sudah menyampaikan ya rencana Jibril ini kepada para sahabat. Apa yang terjadi? Ketika berkumpul itu, ketika akan mendengarkan penjelasan kapan terjadinya Lailatul Qadar, malam berapa itu di antara malam ganjil, maka lalu kemudian ada kegaduhan, keributan. Fatalaha rajulan. Ternyata ada dua orang yang berdebat. Ya, saling menyalahkan gitu ya. Ini saking keponya, saking apa ya, saking punya girohnya, pengen mendekat kepada Rasulullah, tapi saling agak saling desak-desakan dan saling sikap gitu. Fatalaha rajulani, bahkan sampai ada berselisih dan berdebat. Maka dengan adanya ada peristiwa itu, dua orang yang berselisih bahkan berdebat, ya, Jibril itu jadi urung, ya, memberitahukan kapan persisnya terjadi Lailatul Qadar itu. Coba bayangkan, ini dampak buruknya orang kalau berdebat, ya, akan terhalang dari nikmat Allah. Mestinya kalau tidak ada peristiwa itu, kita udah tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar ini. Ya, diberitahu oleh Jibril itu dalam satu riwayat. Tapi karena ada sebab dua orang ini, ya, maka Nabi agak kesal juga. Ya, maksudnya bukan kesal seperti kita, gitu, menyayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Dan beliau sampaikan, ya, di waktu bulan Ramadan ini bukan waktunya kita berdebat. Ya, ini pelajarannya dari peristiwa itu, bukan waktunya kita untuk berselisih. Justru kita harus meningkatkan tarahum. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya, orang-orang yang berkasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka Nabi memerintahkan irhamu man fil ard, sayangilah semua yang ada di bumi. Jadi semua sayangi semua yang di bumi itu bukan konsep Buddha. Itu konsep Islam, ya, ajaran Rasulullah. Sayangi semua yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh semua penduduk langit. Itu malaikat, subhanallah. Ya. Nah, dari sini harus jadi pelajaran. Ya. Jangan di bulan Ramadan kita malah tambah berdebat. Ya. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Ya. Dalam Al-Quran itu ada salah satu sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kalian diajak berkelahi, diajak bicara, dipanggil oleh orang jahil, ya, mau ngajak ribut kita, ya, maka ucapkanlah salama, salam sejahtera buat kalian. Saya nggak mau layani. Ya. Dan dalam hadis ketika masalah konteks puasa juga apa? Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kalau ada orang mencaci kita, mencela kita, mengajak kita berkelahi, maka katakan saya adalah orang yang sedang puasa. Jadi puasa ini mesti harus mengendalikan emosi. Termasuk emosi kita harus kendalikan ketika kita berada di dalam medan khilafiyah dalam fikih. Jangan emosi.
Nggak perlu emosi ngapain. Ribut-ribut soal imsak waktu. Ya, urusan dia dengan Allah. Ya, urusan setiap hamba Allah. Mau ikut model yang seperti apa, silahkan. Mau pakai doa. Ini lagi, doa buka puasa saja diributkan. Ya, Allahumma laka sumtulah. Lalu ada yang zahabaz zama'uri masih ribut. Padahal kenapa tidak digabung saja dua doa itu? Apa susahnya? Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu zahabaz zama'u wa abtalatul uruk. Sudah ambil dua-duanya dapat. Ya, nggak usah mengatakan itu doa yang satu bid'ah, yang satu sunnah. Ya. Siapa bilang doa itu bid'ah? Berdoa itu ibadah, berdoa itu bagus. Ya, nggak usah kita ya. Persoalan mengenai hadisnya, ya hadis semua ikhtilaf ulama berbeda dalam menilai hadis-hadis. Tapi tidak sepantasnya, tidak sewajarnya kita menyalah-nyalahkan. Karena pada dasarnya doa itu adalah selama bukan ya ibadah mahdhah yang ada gerakan ucapannya yang wajib diikuti sesuai dengan syariat Allah, ya, sunnah Rasulullah, maka tidak ada masalah kita mau berdoa dengan redaksi apapun. Ya, nah, itu saja diributkan. Nah, ini yang membuat suasana Ramadan spiritualnya itu jadi hilang, kering. Ya, umat ini jadi apa? Jadi kehilangan makna. Kenapa? Karena panutannya saja begitu. Orang tuanya saja ngotot. Ya, ini konspirasi, kita harus memakmurkan masjid. Ini untuk menjauhkan umat. Yang kena corona bukan cuma umat Islam, bukan cuma masjid yang ditutup. Semua rumah-rumah ibadah juga sama. Semua rumah ibadah sama. Setiap kerumunan itu berpotensi untuk penularan virus. Jangan sampai kita menjadikan agama ini nanti jadi sumber fitnah kalau kita tetap melakukan. Ya, kalau orang mau berjubel di pasar, di bandara seperti yang kita lihat sekarang, kalau ada yang kena terjangkiti virus ini, ya itu masih beruntung dia. Itu urusan dunia, pasar, ya bandara, ya silahkan saja. Tapi kalau sudah nanti terjadinya itu yang terduga itu ada di masjid, ini justru menjadi fitnah buat agama kita. Ya, jangan lalu kita banding-bandingkan. Oh, masjid kok ditutup, bandara dan pasar masih tetap dibuka loh. Justru kita bersyukur masjid tidak difungsikan ketika dalam keadaan darurat seperti ini supaya terhindar dari fitnah. Ya, supaya terhindar dari fitnah. Jangan sampai ya diasumsikan masjid ini sumber penularan virus. Ya. Nah, kalau saudara masih ngotot mau buka itu berarti Anda membuka fitnah bagi masjid. Ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Ya, kalau pasar, bandara itu urusannya pemerintah. Ya, suruh mereka tutup kalau memang betul-betul mau membatasi sosial berskala besar. Ya. Nah, itu jangan dibanding-bandingkan dengan masjid. Nah, itu satu. Yang kedua, kekurangan kita ini jadi introspeksi kita semua. Ya, model pengajaran fikih kita ternyata betul terbukti di musim corona ini. Kita fokus pengajaran fikih itu kepada sesuatu yang legal formal dan afdoliyatnya saja. Sisi keutamaannya saja yang ditonjolkan. Dan itu pun terbatas kepada aspek azimah. Azimah itu hukum asal ya, yang secara normal wajib dilaksanakan secara sempurna. Tapi kita mengabaikan aspek rukhsah. Ya, dan kita jarang nih ya menekankan aspek rukhsah ketika membahas masalah fikih. Padahal rukhsah ini penting ketika kita terjadi darurat seperti ini, musibah, ya. Orang kalau diberikan pemahaman tentang rukhsah, mereka jadi aneh. Ibadah kok digampang-gampangin. Nah, itu orang nggak ngerti fikih. Ya. Orang kalau semakin alim, semakin faqih, dia bisa semakin mengerti ada aspek yang namanya rukhsah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan menggampang-gampangkan ibadah.
bukan ingin mematikan fungsi masjid, lalu dipakai dalil. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu tepat ayat itu buat di Palestina, di Masjidil Aqsa yang mau dirobohkan Yahudi, bos. Bukan dibawa konteks ayat ini dalam saat darurat pandemi ini, lalu dikatakan kita mau berusaha untuk merobohkan masjid, katanya. Menghalangi orang dari zikir di masjid. Subhanallah. Itu orang nggak punya ilmu. Mohon maaf. Ya, orang nggak ngerti cara mendudukkan ayat. Ya, ayatnya benar, nggak salah. Tapi kadang-kadang yang menjadi salah, menjadi persoalan besar adalah ketika membawa konteks ayat itu keliru kita tempatkan. Ya, seperti ayat ku anfusakum ahlikum naro, dibawa oleh orang tua untuk mendidik anaknya keras, itu nggak tepat. Ku anfusakum ahlikum naro, ayatnya tepat, tapi kalau dibawa dalam keluarga kita, lalu kita pasang muka serem menakutkan, suruh anak sholat dengan muka garang, gitu. Alasannya ku anfusakum ahlikum naro, ya tidak tepat. Ya. Ayatnya benar, tapi penempatan ayatnya bisa jadi bermasalah kalau kita tidak melakukan dakwah di keluarga ini secara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kan? Sama seperti ayat-ayat yang tadi. Ya. Ayatnya benar, waman azluman, tapi penempatannya ya bukan untuk saat masjid sekarang ini dalam kondisi darurat seperti ini, lalu pemerintah negara-negara muslim memutuskan untuk menutup semua masjid. Lalu main pukul rata, digeneralisir. Oh, ini semua rezim yang anti-Islam. Na'udzubillah. Subhanallah. Ya, hati-hati, hati-hati. Ulama berfatwa bukan ikut memberikan stempel bagi pemerintah. Ulama itu punya tanggung jawab dunia akhir berdasarkan dalil-dalil syar'i, maqasid syariah, ya, untuk menjaga, menyelamatkan keselamatan hidup manusia. Tidak ada hubungannya dengan konspirasi, tidak ada hubungannya dengan sebagian rezim di negeri Muslim yang memang ya ada dibisikkan atau didorong-dorong untuk anti terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu tidak ada hubungan. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan mungkin ini penanya terakhir sebelum nanti di closing statement oleh Ustaz Fahmi Salim. Dari Ibu Ponco, beliau bertanya, Ustaz, mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran bisa beberapa kali khatam atau membaca Al-Quran dengan maknanya tetapi tidak khatam? Terima kasih. Kita Ustaz. Ya, di bulan Ramadan itu lebih utama kita memperbanyak tilawah. Ya, memperbanyak tilawah itu lebih utama. Karena bulan turunnya Al-Quran ini kita digunakan oleh para ulama untuk memperbanyak tilawah. Ya, sehingga di tempat-tempat tertentu, di masjid-masjid tertentu, itu mereka imamnya membaca minimal 1 juz Al-Quran ketika sedang sholat tarawih. Ya, ada yang bahkan lebih dari itu. Ya, ada yang lebih dari itu. Ya, satu malam bisa 2 atau 3 juz. Sehingga seperti misalnya di Mesir itu ada beberapa masjid yang 10 hari atau 15 hari Ramadan sudah khatam 1 kali Al-Quran di tarawih saja. Coba bayangkan, ya, tarawih, ya, itu dipakai padahal sholatnya cuma 11 rakaat, tapi dibaca juznya per malam berapa? Ya bisa 3 juz atau 2 juz. Bayangkan gimana nggak pegelnya untuk kaki, ya. Bacanya juga tidak cepat-cepat, ya, tapi tartil, ya, seperti kita mendengar bacaan kaset murattal. Nah, itu saudara bisa bayangkan berapa lamanya itu tarawih, panjang durasinya itu dengan baca Quran 2 juz atau 3 juz per malam. Nah, ini kenapa dilakukan? Karena keutamaan dan kemuliaan memperbanyak tilawatil Quran. Dan para ulama salah mencontohkan demikian. Ya, mencontohkan demikian, perbanyak tilawatil Quran. Adapun membaca Quran dengan memahami maknanya bisa dilakukan di luar Ramadan. Ya, di saat kita pengajian-pengajian
setiap pekan sekali atau apa misalnya, itu boleh. Ya, bahkan sangat dianjurkan kalau bisa setiap hari di luar Ramadan, setiap hari 5 ayat dengan terjemahnya, baca. Bagus, luar biasa kalau istiqomah, top, ya kan? Nah, kalau Ramadan kita fokus tilawah. Kalau mau tahu maknanya, ya dengerin pengajian kayak begini, pengajian online ya. Itu cara kita mendalami makna suatu ayat. Allah alam bisawab. Baik, begitu tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Salim terkait membaca Al-Quran, mana yang lebih baik, apakah sekali baca langsung khatam atau membacanya setiap kali membaca kita mempelajari maknanya. Syukran jazakallah khair. Baik Ustadz, ini sudah di penghujung dan karena sudah memasuki bulan hari terakhir, mungkin banyak dari beberapa peserta yang akan melakukan persiapan untuk iktikaf di surau mereka masing-masing di rumah, maka kami meminta Ustadz closing statement dan juga nasihat serta motivasi kepada kami di akhir dari Ramadan ini, apa yang harus kami lakukan dan apa yang benar-benar harus kami persiapkan, Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, ya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan qiyam ya di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi Rasulullah memerintahkan langsung untuk kita mencari-cari taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah. Jadi kita yang mesti berusaha. Jangan diam, jangan berpangku tangan. Makanya Rasulullah ayqaza ahlahu ya wa ayqaza ahlahu wa ahya lailahu wa shadda mizarahu. Ya, bangunin keluarga, ajak sholat malam, kemudian kencangkan pinggang. Untuk apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas nasihat serta closing statement yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau selama beberapa menit ini bisa terakar kuat ke dalam diri kita dan juga terhujam makin dalam sehingga kita bisa mengamalkannya di hari terakhir dan juga terkait hijrah ruhani, bahwa kita harus benar-benar berpindah dari tempat kita yang sebenarnya kita anggap sebagai comfort zone menuju ke tempat yang memang sudah dilalui oleh para salafus soleh seperti itu. Syukran jazakallah khair Ustaz atas kehadirannya dan juga waktunya, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan baik dari segi room kami dan juga dari segi penyampaian kami pada saat pembukaan, hingga mungkin tadi beberapa pertanyaan yang kami sampaikan gitu. Sebelum kami tutup room ini, izinkan kami untuk meminta kepada seluruh peserta, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, Allah memberikan ampunan kepada kita dan juga kesempatan bagi kita di hari terakhir ini untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, di mana disebutkan bahwa malam tersebut sama seperti ketika kita beribadah seperti 1000 bulan lamanya. Maka dari itu mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan
doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas waktunya dan Sama-sama. kepada seluruh partisipan kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya bukan masalah bentuknya, bukan apakah itu monolite